Di satu malam terjadi tragedi yang mengerikan, di mana terjadi kebakaran malam hari, rumah habis terbakar, dan 5 saudaramu lenyap terbakar. Tapi tidak ada bukti mayat yang terbakar. Kembali lagi di channel Mr. Joe Official. Saat ini Mr. Joe akan membahas sebuah kebakaran. Bedanya, kebakaran ini menjadi sebuah misteri. Pernah tidak membayangkan dalam pikiranmu, di satu malam terjadi tragedi yang mengerikan, di mana terjadi kebakaran malam hari, rumah habis terbakar, dan 5 saudaramu lenyap terbakar. Tapi tidak ada bukti mayat yang terbakar. Setelah diselidiki, tidak ada sisa tulang yang indikasinya bukan terbakar, tapi tulang seperti yang telah lama dikubur dan ditanam di sisa pembakaran rumah tersebut. Ini kebakaran sebenarnya atau ada motif lain seperti pembunuhan atau balas dendam. Yang anehnya, tidak ada mayat terbakar. Karena kalau sekedar rumah terbakar atau gedung terbakar, biasanya tetap meninggalkan tulang yang hangus. Tapi ini pun tidak ada. Merasa aneh kan? Silakan nikmati video ini, tapi sebelumnya lebih jauh, hati Anda yang baik, saya minta untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan kasih like bila hal ini bermanfaat bagi Anda. Dan tekan tombol belnya agar Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi baru dari channel Mr. Joe Official. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, Anda sudah subscribe ya, di pojok bawah ini. Terima kasih. Kisah nyata ini kita mulai dari kepala rumah tangga yang bernama George Soder. Lahir di Giorgio Sodu di Tula, Sardinia pada tahun 1895. Dia berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1908 ketika ia berusia 13 tahun. Seorang kakak laki-laki yang telah menemaninya ke Pulau Ellis segera kembali ke Italia, meninggalkan George sendirian di Amerika. George menjadi gelandangan di Amerika, dan awal mula mendapat pekerjaan yang lumayan bagus di rel kereta api di Pennsylvania, membawa air dan menyediakan minum untuk para buruh. Setelah beberapa tahun, ia lalu pindah kerja ke Smithers di West Virginia. George adalah orang yang cerdas dan ambisius. Selanjutnya, dia bekerja sebagai pengemudi dan kemudian meluncurkan perusahaan angkutan truknya sendiri, mengangkut tanah untuk konstruksi dan kemudian pengangkutan dan batu bara. Suatu hari, dia masuk ke toko lokal bernama Music Box dan bertemu dengan putri pemiliknya, Jenny Capriani, yang datang dari Italia ketika dia berusia 3 tahun. George dan Jenny menikah dan tinggal di Fayetteville, adalah kota kecil di West Virginia. Keluarga ini mempunyai 10 orang anak: John, Joe, Marion, George Jr., Maurice, Martha, Louis, Jenny, Betty, dan Sylvia. Tinggal di sebuah kota Appalachian dengan komunitas imigran Italia yang sedikit namun tetap aktif beraktivitas dan ikut dalam kegiatan apapun. John selalu aktif di kegiatan di daerah di mana dia tinggal. Setelah lama di Amerika, keluarga Soder adalah salah satu keluarga kelas menengah yang paling dihormati dan berpengaruh di kota tersebut. Dan George turut andil dalam banyak peristiwa politik setempat West Virginia dan politik tentang asal negaranya Italia. Dan komunitas warga Italia di Virginia yang suka atau tidak suka dengan gerakan politik Mussolini, dan banyak pengikut Mussolini di West Virginia. Dan seringkali George bernada keras dan diancam dalam status sosialnya karena kebenciannya kepada Mussolini oleh sebagian warga Italia di Virginia.
Dan Josh memiliki pendapat yang kuat tentang segala hal, mulai dari bisnis hingga peristiwa terkini, dan yang berlawanan dengan banyak orang-orang setempat tersebut di komunitas Italia di West Virginia. Dan Josh tidak banyak bicara tentang masalah mudanya serta alasan kenapa dia pergi dari Italia dan menetap di West Virginia. Berkendara naik mobil melewati jalan rute 16 dekat Fayetteville, West Virginia, dapat melihat sebuah monumen yang dibuat oleh keluarga George Souther tentang foto 5 anaknya yang semua berambut hitam dan bermata tegas yang lenyap akibat terbakar, tapi tanpa mayat terbakarnya, yaitu Maurice 14 tahun, Martha 12 tahun, Louis 9 tahun, Jenny 8 tahun, Betty 5 tahun. Dan di monumen diberi catatan tentang kejadian peristiwa, indikasi kecurigaan serta bayangan motivasi di belakangnya, dan sampai saat ini belum terpecahkan. Dan rumor di lingkungan tersebut selalu memainkan peran yang lebih besar dalam kasus ini daripada bukti-bukti yang ada. Bahkan tidak ada yang setuju apakah anak-anak itu hidup atau mati, dan akhirnya kasus ini tidak pernah bisa diungkap karena begitu banyaknya opini masyarakat dan permainan dalam lingkungan sosial tersebut. Kronologis kejadian. Tragedi mengerikan ini terjadi pada malam Natal tahun 1945. Saat itu, tanggal 24 Desember 1945, keluarga ini merayakan hari Natal dan ke-10 anaknya. Ada satu anaknya bernama Joe, 21 tahun, sedang ada tugas militer Perang Dunia Kedua saat itu. Jadi saat itu anaknya ada 9 orang. Jadi saat itu di rumah George dan Jenny dan 9 anaknya, malam itu jam 21.00, George dan George sudah masuk kamar dan tertidur di kamarnya, dan Jenny terbangun sekitar jam 22.00. Saat itu Jenny melihat dan mengingatkan Maurice dan Louis anaknya untuk memasukkan hewan peliharaan ke kandang dan menutup pintu kandang sekitar tengah malam, dan Jenny menutup semua pintu rumah dan mengangkat Sylvia, anak bungsunya, masuk ke kamar untuk tidur. Sekitar jam 24 tengah malam, Jenny mendengar suara telepon dan bangun dari tidurnya dan mengangkat telepon yang sepertinya salah sambung. Di telepon dia mendengar suara wanita dan suara-suara seperti di bar malam. Dan telepon langsung diletakkan saat itu dan melihat satu anaknya, Marion, tengah tidur di sofa ruang tengah dalam kondisi lampu menyala dan tirai terbuka lebar. Dan Jenny membiarkannya dan melanjutkan tidurnya masuk ke kamar. Sekitar jam 01.00, dia mendengar suara dentuman jatuh di atas rumahnya. Dan suaranya aneh. Dan di tengah tidurnya yang tidak pulas, Jenny menyadari di kamarnya sudah ada asap tebal dan api. Segera dia membangunkan George dan anak-anaknya. George tidak bisa melihat apapun melalui asap dan api yang telah menyapu semua kamar di lantai bawah, ruang tamu, ruang makan, dan dapur, kantor, dan kamar tidurnya. Dia dan Jenny dengan panik mencari Sylvia yang berusia 2 tahun di tempat tidurnya, dan begitu pula Marion yang berusia 17 tahun dan 2 putra John yang berusia 23 tahun dan yang berusia 11 tahun, George Junior, yang telah menyelamatkan diri dari kamar tidur lantai atas yang mereka tinggal bersama. Rambut anaknya hangus saat keluar dari rumah tersebut. Saat itu George tersadar dan segera pergi ke 2 kamar anaknya yang ada di lantai atas, di mana Maurice, Martha, Louis, Jenny, dan Betty 5 tahun berada di 2 kamar tidur di ujung lorong yang saat itu dilalap api. Dan George bingung karena tidak bisa melewatinya karena tertahan api, karena tangga yang menuju kamar terbakar dan sebagian ruang atas menuju kamar tersebut juga sudah terbakar. Lalu George keluar rumah dan dia pergi memutar dengan John ke arah belakang rumah untuk naik dari luar menuju atas, dan mereka mencari tangga angkat yang biasa sudah ada di tempatnya. Tapi saat itu mendadak tangga angkat tersebut tidak ada. Tidak kehilangan akal, George berupaya menggunakan truknya untuk naik.
Tetapi semua truk dan mobilnya mati semua, meskipun sehari sebelumnya berfungsi dengan sempurna atau normal. Tapi Josh tetap naik lewat kisi-kisi di rumah menuju kamar atas anaknya. Setelah naik, tidak ditemukan kedua anaknya di lantai atas, dan dia keluar kembali. Pikir Josh saat itu anaknya pasti telah keluar lewat cara lain. Saat itu George tidak menyadari bahwa lengannya berlumuran darah dan ada luka bakar. Suaranya parau sakit karena teriak memanggil kelima anaknya. Dan akhirnya rumah tersebut terbakar habis. Di saat bersamaan, anak-anak John, Maureen, dan George meminta bantuan tetangga dan menelpon pemadam kebakaran. Tapi telepon terputus, dan akhirnya dengan satu tetangga berinisiatif datang ke kantor pemadam kebakaran. Tapi tidak ada anggota pemadam kebakaran karena banyak yang cuti Natal dan ikut wajib militer Perang Dunia Kedua saat itu. Dia mencoba mengambil air dari tong hujan, tetapi ternyata air itu membeku. Baru akhirnya jam 10.00 pagi, pemadam kebakaran datang. Sebenarnya rumah sudah habis dalam 1 jam saja. Sedangkan sebenarnya jarak antara pemadam kebakaran dengan rumah Josh sekitar 4 km saja. Jadi tidak jauh. Kalau saja pemadam kebakaran lebih cepat datang, paling sekitar 15 menit sampai 10 menit harusnya mobil itu sudah ada. Jadi yang selamat dari kejadian malam itu George, Jenny, dan John, Maureen, dan George Junior, dan Sylvia, dan yang tidak diketahui nasibnya adalah kelima anaknya yang mungkin saja terbakar di dalam bara api tersebut. Penyelidikan pun dilakukan. Anehnya tidak ada sisa tubuh anaknya yang terbakar karena biasanya sisa tubuh terbakar pasti ada. 5 anaknya tidak pernah terlihat lagi, bahkan jasad yang hangus saja tidak ada. George dan Jenny berasumsi bahwa 5 anak mereka telah meninggal. Tetapi pencarian singkat di halaman pada hari Natal tidak menemukan jejak sisa sedikit pun walaupun itu perah atau abu kremasinya. Kepala pemadam kebakaran F.Z. Morris berdalih bahwa kobaran api sudah cukup panas untuk mengkremasi jenazah sepenuhnya. Seorang inspektur polisi negara bagian menyisir puing-puing dan menghubungkan kebakaran itu dengan kabel yang rusak. Beberapa hari berselang, kantor pemerintahan Fayetteville, West Virginia, mengeluarkan surat sertifikat kematian untuk kelima anaknya akibat terbakar dan mati lemas, padahal tanpa bukti sisa bakar mayat atau kerangka terbakar yang biasanya ada. Akhirnya keluarga Stoner mengeluarkan serangkaian dan mengumpulkan serangkaian kejadian aneh sehubungan dengan kejadian tragis tersebut, sejak sebelum terbakar sampai beberapa tahun setelah terbakar, dan sepertinya menyimpulkan bahwa kelima anaknya boleh jadi masih hidup tapi tidak tahu ada di mana. Hal ini didasarkan kecurigaan bahwa kejadian kebakaran sebenarnya bukan kecelakaan, tetapi sesuatu yang disengaja atau ada unsur madam. Adapun beberapa kecurigaan itu yaitu Mr. Joe official berhasil menyimpulkan fakta-fakta ini. 1. Politik. Josh pernah diancam lewat perdebatan politik di Fayetteville dan komunitas Italia tentang Mussolini. Josh memang belak-belakan tentang ketidaksukaannya pada diktator Italia tersebut. Kadang-kadang terlibat dalam pertengkaran sengit dengan anggota komunitas Italia lainnya di Fayetteville, West Virginia. Dan pada saat itu tidak menganggap serius ancaman pria itu atau para komunitas tersebut kepada keluarganya. 2. Orang asing. Ada seorang asing yang muncul di rumah itu beberapa bulan sebelumnya di musim gugur, menanyakan tentang pekerjaan pengangkutan, dan orang asing itu berjalan ke belakang rumah menuju kedua kotak sikring yang terpisah dan berkata kepada Josh, ini akan menyebabkan kebakaran suatu hari nanti. Aneh, pikir Josh, terutama karena kabelnya baru saja diperiksa oleh perusahaan listrik setempat yang menyatakan bahwa kondisinya baik-baik saja. 3. Sales asuransi. Beberapa bulan sebelum kejadian, ada pria lain mencoba menjual asuransi jiwa keluarga dan menjadi marah ketika Josh menolak asuransinya dan memaki dengan kata-kata ancaman, yaitu
Rumah sialanmu akan terbakar nanti, dan anak-anakmu akan dimusnahkan. Kamu, Josh, akan menebus untuk komentar kotor yang kamu buat tentang bosir ini. Hal ini bernada ancaman dari seorang sales asuransi. 4. Diamati. Anak laki-laki Souther yang lebih tua, yaitu John, mengingat sesuatu yang aneh. Tepat sebelum Natal, mereka melihat seorang pria yang parkir di sepanjang US Highway 21 dengan seksama memperhatikan adik-adiknya yang masih kecil saat mereka pulang dari sekolah. 5. Persekongkolan. Kepala pemadam kebakaran F.G. Morris pernah memasukkan potongan hati sapi agar dianggap hati anak-anak George di bawah runtuhan sisa bakar beberapa bulan setelahnya, serta juga memasukkan tulang dewasa bekas mayat orang lain ke sisa pembakaran rumah tersebut agar itu dianggap tulang anak-anak George. Tetapi hasil penyelidikan itu menunjukkan bahwa itu adalah tulang orang dewasa. Tidak ada indikasi tulang terbakar, tetapi tulang bekas mayat itu dikubur. Ini dilakukan oleh F.G. Morris dengan maksud penyelidikan dihentikan, tapi hal ini sangat tercela. Jenny, istri George Sober, melakukan penelitian. Dia melakukan eksperimen pribadi, membuat tulang hewan, tulang ayam, sendi daging sapi, tulang potongan untuk melihat apakah api telah memakannya atau membakarnya habis. Setiap kali dia ditinggalkan dengan tumpukan tulang hangus. Seorang karyawan di kremasium memberitahunya bahwa tulang tetap ada setelah tubuh dibakar selama 2 jam pada suhu 2000 derajat. Sedangkan kebakaran tersebut hanya berlangsung 45 dan panas derajatnya tidak sampai 2000 derajat. Jadi tidak mungkin dan ada indikasinya ini diperkuat oleh detektif pribadi yang disewa oleh keluarga Souther, yaitu bernama C.C. Tinsley. 6. Kabel telepon diputus. Pernyataan polisi aneh. Polisi mengatakan kebakaran akibat korslet listrik, tetapi seorang petugas perbaikan telepon dan listrik memberitahu Souther bahwa saluran mereka tampaknya telah sengaja diputus, bukan terbakar. Mereka menyadari bahwa jika apinya berasal dari listrik pasti berbeda, dan juga saat kebakaran lampu menyala. Seharusnya kalau beneran korslet, lampu mati, hanya tinggal cahaya dari api yang terbakar harusnya. 7. Perusakan truk. Seorang saksi datang ke depan dan mengklaim bahwa sebelum kejadian kebakaran, dia melihat seorang pria di lokasi rumah Josh. Ada seorang pria mengambil balok dan membuka kap tutup mobil sehingga truk dan mobilnya tidak menyala pada saat dihidupkan. 8. Bom napalm. Suatu hari ketika keluarga sedang mengunjungi lokasi tersebut, Sylvia menemukan sebuah benda karet keras di halaman. Jenny teringat pada saat kebakaran, dia mendengar dentuman keras di atap, suaranya berguling. Josh menyimpulkan ini adalah bom nanas, napalm, dari jenis yang digunakan dalam perang. Saksi di hotel. Seorang wanita di sebuah hotel di Charleston melihat foto anak-anak di koran dan mengatakan dia telah melihat 4 dari 5 foto seminggu setelah kebakaran. Anak-anak itu ditemani oleh 2 wanita dan 2 pria, semuanya berasal dari Italia. Mereka mendaftar sekitar tengah malam. Saya mencoba untuk berbicara dengan anak-anak dengan cara yang ramah, tetapi laki-laki yang ada di situ menolak dan tidak mengizinkan saya berbicara dengan anak-anak tersebut. Salah satu pria itu menatapku dengan sikap bermusuhan. Dia berbalik dan mulai berbicara cepat dalam bahasa Italia. Itu komentar dari pelayan di hotel tersebut.
Segera seluruh kelompok berhenti berbicara dengan saya. Mereka bangkit keesokan harinya dan pulang lebih cepat daripada waktunya. Informasi ini dari pelayan hotel tersebut. 12. FBI ditolak oleh polisi lokal dan pemadam kebakaran untuk memberikan keterangan. Pada tahun 1947, George dan Jenny mengirim surat tentang kasus tersebut ke Biro Investigasi Federal dan menerima balasan dari J. Edgar Hoover. Meskipun saya ingin membantu, masalah yang terkait tampaknya bersifat lokal dan tidak berada dalam yurisdiksi investigasi biro ini. Agen Hoover mengatakan mereka akan membantu jika mereka bisa mendapatkan izin dari otoritas lokal. Tetapi polisi, Fayetteville, dan Departemen Pemadam Kebakaran menolak tawaran tersebut. Sepertinya ada persekongkolan jahat terhadap keluarga Stoddard. 13. Surat rahasia dari Louis. Pada tahun 1968, lebih dari 20 tahun setelah kebakaran, Jenny pergi untuk mengambil surat dan menemukan sebuah amplop dan foto baru Louis setelah 20 tahun sejak kejadian, dan foto lamanya yang ditujukan hanya untuk Jenny. Itu bercat pos di Kentucky tetapi tidak memiliki alamat pengirim. Di dalamnya ada foto seorang pria berusia pertengahan 20-an. Di sisi lain sebuah catatan tulisan tangan samar berbunyi, Louis Stoddard, saya mencintai saudara Frankie, Illinois A90132 atau 35. Saat ini mengindikasikan Louis masih hidup, tapi mungkin takut karena adanya suatu tekanan dari seseorang. George dan Jenny tetap bersemangat mencari anaknya sampai di akhir hayatnya. Usahanya mencari sampai membuat monumen yang tercantum foto anak-anaknya yang 5 orang tersebut, dan serangkaian cerita dan kejadian di monumen tersebut ditulis. Serta usaha keluarga Stoddard bahkan menawarkan hadiah $5.000 untuk informasi yang mengarah pada informasi anak-anaknya. Mereka juga segera meningkatkan jumlah hadiahnya menjadi $10.000. $10.000 pada satu zaman tersebut sudah cukup besar ya. Banyak surat dan info yang datang, tapi tidak berhasil dibuktikan pada akhirnya. Monumen itu tetap ada sampai kematian Nyonya Stoddard pada tahun 1989. Meskipun tanah itu telah dijual dan monumen dirobohkan, banyak orang di Fayetteville, West Virginia masih bertanya-tanya, apa yang telah terjadi dengan 5 Stoddard pada malam Natal yang dingin tersebut, yang belum tahu sampai dengan saat ini. Sehingga ada kelompok komunitas tertentu yang melakukan upaya balas dendam, yaitu membakar rumah dan menculik anak-anaknya yang masih kecil. Sebab tidak ada mayat saja membuktikan bahwa anaknya pasti dibawa kabur. Dan Mr. Joe yakin anaknya masih hidup. Bisa jadi sampai dengan saat ini. Karena kalau orang jahat tersebut ingin membunuh 5 anak tersebut, kenapa tidak didiamkan saja saat terbakar waktu itu? Dan pada saat itu, mayatnya atau kondisi mayatnya yang terbakar tidak ada. Dan bagaimana pendapat Bro and Sis? Kasih komentar di bawah ya. Dan mari kita diskusikan, kira-kira ada polisi atau damkar yang terlibat atau tidak dalam kasus ini. Kasih komentar di bawah. Oke Bro and Sis, semoga dari cerita di video ini kita bisa mengambil pelajaran pesan yang baik, dan Sis bisa membaginya ke rekan, saudara, dan keluarga Bro and Sis agar menjadi hal yang bermanfaat. Karena di setiap kejadian atau peristiwa pasti ada hal-hal yang bisa didapat. Makanya mulai share, tekan tombol like-nya, saya tunggu komentarnya atas video ini. Saya bisa ketahui berapa besar hal yang positif yang bisa Anda bagikan kepada yang lainnya. Terima kasih.